Ya. Nah, sekarang ini arwah sesat. Tapi arwah sesat nih bukan berperang lagi sifatnya, enggak. Bukan Al-Mahdi akan berperang melawan arwah sesat, enggak. Arwah sesatnya akan ditundukkan. Tunduk nih ya. Ada yang sebagian masuk Islam, ada yang nggak mau. Tapi dia tunduk. Nggak mengganggu. Ini yang akan diperjuangkan oleh Al-Mahdi. Jadi orang-orang langit, di mana tempatnya orang-orang langit di samping kanan Al-Mahdi. Ingat nih, di samping kanan Al-Mahdi. Kan jelas penjelasannya. Kalau kepada bantah ya. Nabi Muhammad semua di samping kanan. Para malaikat di samping kiri Al-Mahdi. Orang alam barzah umat Islam. Ini alam barzah udah selamat semuanya. Walaupun ada yang mati-mati, enggak diazab. Dia keluar ke dunia. Enggak ada azab alam barzah untuk umat Islam. Di jihad bumi ini, di jihad inti bumi ini enggak ada lagi. Ya alam barzah berada di belakang Al-Mahdi. Nah, jelas keterangan kan. Tapi Anda ngomong kan pendek-pendek baik ngawur. Kalau Anda ngomong kasih alasannya, ngawurnya di mana, boleh berdebat kita. Jangan ngomongnya pendek-pendek gitu. Kayak anak-anak beo kayak itu tuh mah, kayak anak-anak baik. Orang beo pandai kayak itu tuh. Gila. Diajak ini. Ho. Kalau orang berilmu enggak kayak itu. Ada etikanya. Etika namanya kalau bahasa Indonesia. Ada ilmu, ada akhlaknya, ada adabnya. Enggak kayak meletus-meletus kayak kentut itu. Itu enggak orang berilmu kayak itu. Kalau orang berilmu tuh ada tata caranya. Menghadapi orang ini ada tata caranya. Enggak selalu ngomong seenaknya baik. Jadi itu yang dikatakan itu berkumpul di bumi ini semuanya. Di samping kanan Al-Mahdi, Nabi Muhammad dan orang-orang langit semuanya. Di samping kirinya para malaikat semuanya. Bukan semuanya. Ya Allah, orang barzah di belakang Al-Mahdi. Jadi kalau ada orang bertanya, kok jadi siapa ngurus langit gaib lagi ini? Siapa yang ngurus apa lagi ini? Mengurus langit lahir? Siapa yang mengurus segala macam lagi ini? Itu yang akan diurus oleh Al-Mahdi. Ngerti nggak? Itu Al-Mahdi itu. Anda pengen tak? Maka saya bilang, janganlah Anda menganggap, Imam Mahdi ini menurut hadis. Anda itu nggak tahu ya. Kenapa Nabi Muhammad menurut keterangan hadisnya kayak itu? Kenapa? Itu ada rahasianya, Bung. Ada rahasianya. Menurut inti Al-Qurannya, Imam Mahdi kan tidak mau ada mukjizat. Yang kita mukjizat nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi itu Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi ini bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan. Ini saya, nanti jangan tersinggung yang baper ya. Karena keturunan Al-Mahdi ini cuma orang biasa. Umat Nabi Muhammad itulah pasti dulu. Pokoknya umat Nabi Muhammad. Itu tidak terbantahkan. Yang pertama dia paling dekat ruhnya dengan Nabi Muhammad. Yang paling dekat ruhnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang paling dekat nyawa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nanti ngomong dia, kok lebih dekat lo nyawa dengan Nabi Khidir? Nabi Muhammad, kenapa? Maka saya buka rahasia sih. Nabi Muhammad tuh tahu nggak Anda sebenarnya? Tahu nggak Anda? Karena Anda kan kata-kata aja selama ini. Nabi Muhammad tuh tahu nggak ada apa yang dimiliki Nabi Muhammad tuh? Anda tahu nggak? Anda kan tahu Anda penjelas Al-Quran dan hadis. Kan itu yang Anda katakan. Nabi Muhammad tuh tidak ada akal, tidak ada nafsunya untuk Anda ketahui. Ya, tidak ada nyawanya. Nabi Muhammad cuma punya ruh Ahmad tuh. Kok pakai? Ya dikendalikan oleh Ahmad semuanya. Apa nggak bisa dia? Tahu, maka saya bilang Anda tuh kan belum apa-apa ilmu Anda. Ya dibandingkan, ini kan saya corong. Kalau dibanding saya mengikuti ilmu saya Anda. Tapi ini kan saya sampaikan dari langit, dari Al-Mahdi. Kalau ilmu Anda tinggi daripada Nabi Muhammad, gila Anda. Gila, Anda udah gila. Hebat loh Anda dari orang langit lagi. Atau Al-Mahdi, Anda udah gila. Gila. Anda periksa ke psikiater. Kalau dengan saya nggak apa-apa. Ya dia bilang saya hanya menyampaikan doang. Kan udah jelas-jelas ngomong.
Maka kan sudah saya bahas masalah Nur Muhammad. Kadang kok kebalik-balik, bro. Kebaliknya apa? Kebalik Anda aja nggak paham. Maka terjadi Nur Muhammad nih ketika Allah ingat akan dirinya. Terjadi Nur Muhammad. Ngerti nggak Anda? Di Nur Muhammad ini masih satu, bro, belum bisa dipecah. Ada intinya, ada kulitnya, ngerti nggak Anda? Mana yang tinggi? Cuma Anda pikir. Intinya Ahmad, ruh Nabi Muhammad. Kulitnya di luar ini adalah ruh Nabi Isa. Mana yang tinggi ini kan? Tapi kalau sebelum dipecah Nur Muhammad nih, kalau belum dipecah, tetap dia Nur Muhammad. Tetap dia. Isinya, isi di dalamnya tahu nggak ada. Itu nanti kata Nur Ahmad. Intinya ini. Intinya. Yang di luarnya ini apa? Janganlah saya pakai Nur Muhammad lagi. Nanti Nur Ahmad, Anda akan dikit Muhammad aja. Ikan itu nah. Saya bilang nih, kalau saya pecah nih ya, saya pecah nih. Ketika Nur Muhammad, jadi yang kulitnya ini Nur Al-Masih namanya. Ini boleh saya pecah nih. Di dalamnya Nur Ahmad. Kalau dibilang, tapi secara keseluruhannya Nur Muhammad namanya. Bagus saya pecah lagi. Boleh Anda paham lagi. Sebenarnya saya, karena Anda bilang saya ini ngawur segala macam, kebaliknya apa? Nur Muhammad ini masih satu kesatuan antara inti dan kulitnya. Nur Muhammad, ketika Nur Muhammad ingatkan dirinya, tahu nggak Anda? Disitulah berpisah dia lagi. Intinya Nur Ahmad, itu ruh Nabi Muhammad. Yang kulitnya ini, jangan saya baca lagi Nur Ahmad, nanti Anda keliru. Yang kulit menjadi Nur Al-Masih. Nur Al-Masih saya. Boleh enggak, jangan Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad kan dia masih satu berarti. Tolong Anda ingat. Ya. Nur Al-Masih kok inilah Nur Nabi Isa alaihissalam. Nanti ingat. Nur Ahmad adalah nur daripada Nabi Muhammad SAW. Mana yang tinggi dan itu intinya dengan kulit. Andanya mau di kulitnya. Kalau Anda di kulit, Anda tidak ada jaminan surga. Umat-umat lain itu tidak ada jaminan surga. Itu hisab semuanya. Umat-umat dari Nabi Adam umpamanya, kalau ada umpamanya, sampai Nabi itu hisab semuanya. Nggak ada. Nabinya akan ada tahap kedua, nggak ada. Anda milih yang mana? Jadi saya bertanya, Anda kan sok-sok tahu. Ilmu Anda kadang patokannya hadis. Ini orang langit patok inti Al-Quran. Lah berpisah dia. Ini Nur Ahmad ni intinya. Ni yang kulitnya menjadi Nur Al-Masih. Jadi ruh ni di mana dia semua? Tetap dia di alam ruh. Alam ruh nak sama dengan alam arwah. Anda kan enak-enak aja ngomongnya. Alam ruh ni suci. Alam arwah ada yang suci, ada yang enggak. Ngerti enggak Anda? Anda samaan aja. Alam arwah. Alam arwah itu ada yang suci, ada yang tidak suci. Ada arwah sesat. Kalau ruh nggak ada yang sesat. Ada arwah ridha Allah. Ada yang sesat. Itu arwah. Kalau ruh nggak ada yang sesat. Ruh ni rahasia Allah. Ridhonya Allah semua. Nggak ada yang sesat. Ruh ni suci. Anda ada ketahui ini ya. Jangan Anda. Tapi bagus juga Anda membantah-bantah itu. Boleh dibongkar oleh Al-Mahdi. Jadi ketika itu kan terbantu oleh Jibril. Bukan malaikat Jibril ya. Anda kan kalau dengar namanya langsung disambung-sambung. Jibril, malaikat Jibril. Jangan begitu. Malaikat Jibril ini boleh dikatakan. Inilah, ini dijelaskan sebenarnya. Inilah dikatakan alam ruh. Dan Jibril ini yang alam ruh. Di sinilah berkumpul ruhnya. Mau ruh daripada Nur Ahmad, Nabi Muhammad dan umatnya. Maupun ruh dari Nur Al-Masih. Atau dari Nur ruh Nabi Isa. Dengan Nabi lain dan umatnya lain. Itu. Di samping kanan, ruh daripada Nabi Muhammad dan umatnya. Di samping kiri, ruh daripada Nabi Isa. Selain ruh daripada Nabi Muhammad dan umatnya. Tinggal Anda. Mana yang tinggi itu? Anda tahu nak? Tahu nak ruh ni suci semuanya?
Ruh ini suci semuanya. Cuma tahu nggak Anda? Oh, di orang nggak suci, pamannya orang Muslim nggak Muslim bedanya di mana? Orang pamannya non Muslim ini ada ruhnya, ada. Cuma tidak berada, tidak ada makamnya di dirinya. Berarti di dirinya nggak ada ruh. Nah ruhnya suci. Ada kan suci, ruh ini semuanya ruh semua. Umat Islam apa dikatakan umat Islam pamannya? Orang ridha Allah. Ruhnya itu ada di dirinya, di badannya, di tubuhnya. Ada sama nafsunya, sama akalnya, sama nyawanya. Itu dikatakan orang yang beriman, yang bertauhid. Tapi kalau ruh suci semuanya. Kenapa orang non muslim pamannya? Kenapa dia itu non muslim? Dia nggak ada ruh, tapi ruhnya ada. Ada. Cuma ruhnya tidak menyertai badannya. Ruhnya ada di tempat alam ruh. Ngerti nggak? Ini saya jelaskan sejelas-jelasnya. Contoh, ngerti nggak Anda? Seluruh anak-anak ini suci semuanya. Walaupun anak orang Yahudi, walaupun anak orang apa aja, seluruh agama, anak-anak ini suci semua. Kenapa? Ada saya tahu, saya tak tebak apa kalian dengar rasa ya, dengar rasa. Yang ditiupkan kan ruh, ketika ruh ditiupkan, Anda itu ketika ruh ditiupkan itu berserta nyawa di dalam ruh. Nggak mungkin seluruh selain Allah, cuma Allah yang ahad. Yang selainnya berpasangan. Jangan ada kira ruh aja yang ditiup. Di dalam ruh itu ada nyawa, Bung. Ngerti nggak Anda? Hah? Lah, nih kita bahas nih ya. Nggak apa nih. Kita kalau mengadakan itu nggak apa, nggak terlambat soalnya, nggak masalah. Nah, boleh tahu nih. Jadi setiap yang lahir ke dunia nih suci semuanya. Bedanya nanti udah balik berakal, baru ada bedanya. Baru ini non muslim, muslim bedanya sana. Jadi ketika dia anak-anak ini semua ada ruhnya semuanya. Maka suci semuanya. Kalau anak-anak ya, yang setelah paham Anda, yang gagal paham, nanti dia bilang orang bodoh ini ngomong semua manusia suci. Iya, tapi masih anak-anak. Dia kan ngomong kayak enak-enak yang baik orang, nggak ada ilmu kadang. Ketika anak-anak itu suci semuanya. Mau anak orang Yahudi, Nasrani, mau anak segala macam suci. Orang Islam suci, sama semuanya. Bedanya di mana? Bung. Maka dikatakan, orang tua ini menentukan keyakinan seorang anak. Kalau orang tuanya Islam, sudah jelas persis dia Islam. Saat itu ya. Ke atasnya kita letak murtad dia. Begitu dia, kalau dia orang tuanya non-muslim, jelas anak itu balik berakal nanti akan non-muslim dia. Kita tidak ngomong kafir, terlalu kasar. Karena kita saudara kita, sesama sebangsa. Ada yang beda agama. Kita carilah kata-kata yang ada sopan. Walaupun dalam Al-Quran kafir, nggak apa-apa. Kita demi menjaga untuk kebaikan. Non-muslim aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lain kalau dia udah mengganggu kita, baru kita kan Anda kafir, nggak apa-apa. Udah mengganggu dia nggak apa-apa. Nggak pakai keras lagi, tegas. Nah, tapi kalau enggak, kita pakai aja kata-kata sopan santun. Kita sama-sama satu bangsa. Kita sesama makhluk Allah di dunia ini. Gitu dong. Jadi, di mana bedanya non-muslim? Yang muslim, bisa balik berakal. Maka orang tua ini menentukan. Jadi ketika orang non-muslim, ketika orang tuanya non-muslim, itu balik berakal dia sudah jelas dia non-muslim. Jadi ruhnya yang ada di badannya ini keluar dia. Keluar dia. Jadi apa yang di tempatnya? Nah ini dua ini Bung. Maka kalau kaji ini kalau saya panjang, Anda paham nggak nanti? Itu yang saya takutin. Paham nggak Anda kalau saya perpanjang, saya perjelas? Dia tetap menuju alam ruh dia. Dua nih. Kalau dia menuju kepada alam ruh yang sebelah kiri, Nur Al-Masih. Sebab sekarang kan kalau udah zamannya Nabi Muhammad, nggak boleh ada selain itu. Tapi ruhnya dia berpulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ruhnya itu.
Tapi badannya tetap hidup, kan nggak nyawa yang berpulang. Anda kan samaan aja. Ruh sama nyawa Anda bagi Anda sama aja. Ruhnya ketika berpulang dilihat, berpulangnya kemana? Kalau dia berpulang kepada ruh, tempat ruh Nur Al-Masih, berarti Anda anak ini, ya kan? Anak ini selamanya nanti walaupun dah gede sampai meninggalnya ya, dia akan selalu non-muslim. Ingat nih, ini penjelasan saya nih, orang bodoh nih. Penjelasan dari Al-Mahdi saya menyampaikan. Ingat nih, ini tandanya. Kenapa orang nih nggak mualaf-mualaf? Ya karena saat itu ketika balik berakal nih, ruh keluar dari badannya berpulangnya kepada tempat ruhnya Nur Al-Masih. Ingat nih, jadi duanya. Nah, dua tempat ruh Ibrahim ini ada itu. Dua aja. Maka antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dekat jaraknya. Nanti kalau saya jelaskan, Anda paham nggak? Takut saya tambah kacau balau. Gitu saya takut. Kacau. Tapi anak-anak yang non Muslim saat balik berakal dia, walaupun di saat balik berakal dia non Muslim karena ikut orang tuanya, ruhnya keluar. Kalau ruhnya berpulangnya kepada Nur Ahmad, ingat nih Nur Ahmad, maka suatu saat nih, kapan tuh, walaupun entah dia berumur 30 atau 50 atau menjelang setahun dia akan mati, dia akan mualaf nih. Ingat nih, ini saya perjelas nih. Maka satu, kalau saya perjelas oleh Al-Mahdi, Anda paham nggak? Nanti otak Anda makin kacau balau. Makin kacau balau. Inilah orang-orang mualaf tadi. Orang-orang non-muslim ini ketika balik berakal, kalau umpamanya ruhnya ini berpulang kepada Nur Ahmad, ke pusatnya ruh Nabi Muhammad. Ini kan apa Nabi Muhammad? Sekarang ini maksudnya zaman Nabi Muhammad ini. Maka suatu saat nih orang ini akan mualaf. Entah kapan, tapi dia akan mualaf sebelum matinya. Ini satu ingin tahu Anda kan sama aja. Alam arwah, alam ruh Anda samakan. Alam ruh ini suci. Ngerti nggak Anda? Lah ada yang masuk ke badan nggak badan di sana yang membedakan. Ngerti nggak Anda? Kalau di tempat di Jibril tuh suci itu semuanya. Alam ruh ini dinamakan alam Jibril. Ngerti nggak Anda? Bukan malaikat Jibril. Anda kan mantah-mantah bilang saya bahas dulu masalah Ahmad Nur Muhammad ngawur, pengacau. Anda bilang Anda aja nggak paham. Tapi saya ketika memang belum bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena kenapa? Ini error. Kadang tergantung waktu. Ini kadang ada waktu zuhur masuk nih. Terus saya tutup lagi. Nih jangan gantung, boleh saya jelaskan sebenarnya. Kalau umpamanya anak-anak di kalangan Muslim, ingat nih, yang dia murtad nanti ya. Kalau anak-anak yang Muslim balik, ruhnya nggak keluar, karena orang tuanya Muslim. Ikut dia agama orang tuanya, Muslim dia. Itu dia kata orang yang Islam tuh ruhnya di dalam. Maka saya bilang, tidak semua orang nih ada ruhnya di dalam tubuhnya. Tinggal kalian, kalau kalian saya ngomong kasar pula nanti. Yang seharusnya lah begitu. Ini Al-Mahdi. Jadi ruhnya di dalam. Nanti Anda. Tapi kenapa orang mukmin bisa murtad? Ngerti nggak Anda? Ngerti nggak Anda? Bisa-bisa di dalam perjalanan hidupnya, ketika udah balik berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, segala macam. Keluar ruhnya ini. Keluarnya dua pula. Kalau keluarnya sebelah kiri kepada Nur Al-Masih, orang ini tidak akan balik mu'alaf lagi. Selama-lamanya itu murtad. Ngerti nggak Anda? Ngerti nggak Anda? Ngerti nggak? Paham nggak Anda ngomong kayak ini nih? Ini nggak bisa diberi tingkat lagi nih. Orang membanggakan ilmu tasawufnya, ilmu tingkat tinggi. Saya nggak ada tingkatnya kami orang yang rendah cuma nggak ada ilmu kami ini. Kami ini orang bego, orang bodoh, nggak ada ilmu. Yang berilmu kalian semua.
Yang mulia biarlah kalian semua, kami biar di belakang. Yang dulu masuk surga biarlah kalian semua duluan, kami biar di belakang. Jadi kalau ada orang Islam yang murtad berarti ruhnya keluar dari badannya. Ngerti nggak Anda? Tapi dua ini, kalau seandainya ruhnya keluar sebelah kiri di alam Jibril, keluarnya maksudnya masuk dia ke menuju itu dia ruh nur al-masih namanya. Maka orang ini tidak akan kembali mualaf lagi. Selama-lamanya dia murtad. Murtadin. Ini penjelasan mula. Ada umat Islam nih yang murtad atau berumur 20 tahun dan dia 30 tahun, 45 tahun. Jadi ruhnya keluar dari badannya, itu yang kata murtad. Keluarnya kepada tempat sebelah kanan, nur daripada Ahmad. Nanti nggak, nih kasih keterangan ini nih. Tapi nanti dia murtad dia, walaupun kalau ada keluar ruh dari badannya orang Islam ini, dah murtad dia. Maka keluar, walaupun keluarnya kepada Nur Ahmad. Bukan mati dia, enggak. Mati imannya. Bukan mati badannya. Anda kan ruhnya keluar, orang ini mati. Yang mati apa? Nah ditanya kalau orang bodoh, yang matinya apanya? Jasad nyata, akal nyata, nafsu nyata. Kalau ruku yang mati iman Islam, tauhid dan makrifatnya dia yang mati. Keluar dia, tapi dia menempat di tujuan sebelah kanan Nur Muhammad. Suatu saat nih ruhnya akan kembali masuk ke dalam dirinya. Dia akan mu'alaf lagi. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak nih? Paham nggak kalian? Paham nggak kalau saya jelasin sebenar-benar dari Al-Mahdi ini? Yang kalian itu, apa nih? Salah-salah ini. Ini untuk hiburan aja. Untuk boleh jangan terlalu tegang gitu. Cukup sekianlah dulu. Ini udah masuk zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.